Baiklah, selanjutnya untuk perhitungan, yaitu berdasarkan data dari sebelumnya yang telah diambil, yang mana data dari sebelumnya yaitu yang telah kita ketahui berupa volume dan juga luas penampang. Nah, untuk luasan penampang ini sendiri nanti ada di buku praktikum atau buku panduan praktikum, di mana untuk setiap titiknya itu ada masing-masing diameter pipanya atau diameter dari selangnya. Nah, oke, untuk selanjutnya karena volume tertampung itu di alat hydraulic bench-nya itu penampungannya setiap bisa eh, 1 liter. Nah, karena 1 liter itu 1 dm kubik, maka di sini itu harus diubah satuan ke meter kubik, maka harus jadi 0,001 meter kubik. Nah, untuk selanjutnya, luasan penampang. Nah, untuk luasan penampang itu ada di buku panduan praktikum di bagian nih. Nah, di sini ada untuk H1 sama H5. H1 itu ketika air akan menuju ke penyempitan, ini ibaratkan kemarin sumber air tuh yang dari sini. Nah, ini ya, ini sebagai A atau ini tekanannya di sini, nanti air naik sama di sini pada penyempitan. Nah, untuk posisi H1 itu diameternya 25 mm, untuk yang H5 itu diameternya 10 mm. Jangan lupa dikonversi ke satuan meter. Nah, selanjutnya langsung aja kita hitung di sini. Nah, untuk luasan penampang sendiri itu bisa dihitung dengan cara karena tadi di titik 1 itu 0,025 atau 25 mm. Nah, 25 mm dikonversi ke meter itu hasilnya itu 0,025. Nah, langsung aja karena di sini luasan selang atau pipa itu pakai diameter atau lingkaran, maka dirumuskan dengan seperempat dikali pi dikali diameter kuadrat, di mana diameternya itu 0,025 pangkat 2. Nah, yang di sini juga 0,25 atau seperempat dikali pi dikali 0,01 dikuadratkan. Nah, kemudian untuk tinggi tekanan sendiri ini juga udah diketahui berdasarkan dari konsep-konsep sebelumnya, yang mana tinggi tekanan di sini ada data, semisal di sini udah diketahui data di sini 0,14, kemudian di sini 0,115, kemudian di sini semisal ada data 0,17, kemudian karena ini setengah berarti 0,85, dan di sini misalkan 0,175 dan misalkan 0,045. Nah, ini data tinggi tekanan itu udah diketahui ya dari alat yang kemarin venturimeternya. Nah, setelah itu ketika luas penampang itu udah dihitung, maka langsung aja di sini disamain karena ini kan cuman luas secara luas penampangnya sama semua alatnya, tak hanya beda di waktu penampungan saja sama di bagian volumenya. Ini yang beda itu di waktu penampungannya. Nah, untuk selanjutnya waktu penampungan di sini itu udah diketahui juga output dari kita nyari. Nah, semisal di sini udah aku cariin. Nah, selanjutnya untuk mau nyari debit nyata atau kiwi, itu debit nyata itu langsung debit yang ada di situ. Nah, debit nyata itu dirumuskan dengan volume tertampung dibagi dengan waktu penampungan atau V dibagi dengan T. Nah, langsung aja di sini volume tertampung dibagi sama waktu penampungan. Nah, ini ditarik aja, kemudian langsung
Kopi di sini. Nah, kopi ini itu ngopi rumus, bukan ngopi dari hasilnya, tapi ngopi rumusnya. Nah, kalau udah, ini kan waktu penampungannya beda-beda ya. Ada 3. Nah, selanjutnya karena debit nyatanya ini ada 3 dan kita membutuhkan satu data debit nyata sebagai pembanding dari debit teori, maka harus di rata-rata. Nah, ini di rata-rata dari 3 data debit nyata. Nah, ketika udah di rata-rata, maka ini dapatlah satu debit nyata dari rata-rata. Bisa kita warnain hijau. Nah, ini bisa juga di sini dan di sini. Nah, untuk selanjutnya itu sebelumnya tadi aku menjelaskan bahwa dijelaskan di sini itu key. Nah, ini. Nah, itu di sini aku tadi menjelasin key TH pakai rumus ini. Nah, tapi untuk rumus tersebut karena di pada kolom blanko praktikum itu ada kolom untuk mencari perhitungan kecepatan, maka dipisah. Berarti untuk yang rumus yang banyak ini sebagai rumus V, dan maka untuk debit teori itu tinggal A dikali V, dengan A itu sebagai A di titik 5 dan V itu pada V di titik 5 juga. Nah, ini sudah dipisah. Berarti nanti tinggal A kali V untuk debit teorinya. Nah, oke, langsung aja di perhitungannya. Nah, pada perhitungan ini dirumuskan di titik kelima itu kita mencari kecepatan. Nah, ini karena di sini rumusnya V2 atau bagian V yang di titik 5 itu dirumuskan dengan SCRT atau akar dari 2 dikali 9,81 dikali H1 dikurangi H2 ditutup kurung dibagi dengan 1 dikurangi dengan A2 dibagi A1 dikuadratkan. Nah, diperoleh rumus nih. Nah, ini tinggal di copy aja di sini rumusnya. Nah, ini kenapa? Karena di sini biasanya ada yang janggal kalau jadi hasilnya num. Biasanya kalau num gini, itu mengantisipasinya bisa dilihat dari show calculation. Nah, di sini negatif. Berarti ada ya perhitungan yang tidak benar di sini. Nah, ini harusnya setengahnya dari 0,170 itu 0,085. Nah, di sini keluar 1,30. Nah, untuk selanjutnya di sini itu keluar hasilnya 1,61. Nah, kita ambil aja 4 desimal di belakang koma. Nah, kalau udah kecepatan udah didapatkan, berarti sesuai dengan penjelasan sebelumnya, berarti QTH atau debit teori itu tinggal luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, karena ini dikali dengan kecepatan, maka hasilnya sekian. Nah, kita ubah formatnya jadi number supaya bisa tahu debit teorinya itu berapa. Nah, kemudian untuk yang di kondisi kedua dan kondisi ketiga. Nah, selanjutnya pada akhirnya kita akan memperoleh nilai dari koefisien debit, yang mana koefisien debit ini sendiri itu dirumuskan dengan debit nyata dibagi dengan debit teori. Di sini debit nyata rata-rata tadi dibagi sama debit teori.
Nah, ini memenuhi, ini juga melebihi, dan ini memenuhi. Nah, di sini 1, hmm, 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 hmm. Oke. Nah, di sini ini agak nggak, datanya mungkin karena ini. Nah, di sini ada 0,92. Nah, syarat CD udah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa untuk CD itu maksimal minimal 0,6 hingga 0,9 pada percobaan pendurimeter. Nah, ini dibuat 2 desimal aja di belakang koma karena syaratnya itu 0,6 hingga 0,9. Nah, kalau udah tinggal boleh mau manual atau mau dibuat rumus if jika di atas, atau bisa pakai if and, atau bisa langsung aja manual. Nah, kalau cuman ada 3 data gini pakai manual aja sih. Misal manual di sini berarti ini memenuhi, ini tidak memenuhi, bisa dijelaskan kenapa tidak memenuhi, dan ini memenuhi. Nah, kalau udah berarti udah aman untuk perhitungannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada saya melalui email atau melalui kontak yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.